Nela, kita tahu bahwa di sepanjang tahun ini harga emas global ini semakin berkilau, harganya bahkan berkali-kali menyentuh rekor. Nah, CMK ini kan menaungi 3 brand perhiasan gitu ya, Mondial, Frank & Co dan juga The Palace. Nah, sejauh mana sih dampak berkilaunya harga emas global ini bagi bisnis CMK? Pertama-tama yang seperti Mbak Sasa sampaikan tadi bahwa kami mempunyai 3 brand, Mondial, Frank & Co, lalu The Palace. Nah, 2 yang pertama ini pada dasarnya spesifik ke diamond jewelry, sehingga komposisi emasnya itu sebenarnya sangat sedikit. Lalu beruntungnya kami punya The Palace, yang kita usia The Palace itu sebenarnya udah cukup lama, tapi kita repositioning di 10 tahun yang lalu, mengambil segmen market yang lebih mass, dan komposisi perhiasan emasnya tuh hampir 40% hari ini gitu. Jadi kalau dibilang kita mengambil opportunity dari kenaikan harga emas ini, kami punya The Palace yang memfasilitasi itu. Di lain pihak ini juga memvalidasi bahwa semakin tingginya harga emas ternyata bukan orang jadi takut untuk beli, tapi ternyata punya euforia yang yang juga memberikan kontribusi growth buat kita di CMK gitu. Jadi secara data Frank & Co maupun Mondial sebenarnya sangat minim karena fokusnya ke diamond jewelry. Tapi kalau untuk The Palace cukup tinggi kenaikannya. Gitu. Peningkatan atau gambarannya bisa berapa persen sih? Sebenarnya kita belum baca sekarang karena ada dampak dari pertambahan new store kita. Kita kan cukup banyak nih penambahan store-nya 2-3 tahun terakhir ini. Lalu kemudian dari existing store kita juga ada penambahan, walaupun kita harus harus berdamai dengan kenaikan harga emas ternyata tidak diiringi dengan kemampuan orang berbelanja secara harga. Harganya per piecesnya ya. Artinya jadi artinya daya beli masyarakat juga apa? Daya belinya tetap ada, bahkan bertambah secara quantity, tapi kelas harga itu sebenarnya mirip-mirip saja dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Secara kelas harga ya, secara weight-nya pun mirip-mirip gitu. Perbandingan atau perbedaannya seperti apa sih Mbak Nel? Mungkin range-nya in percentage gitu. Mungkin sekarang karena penambahan tokonya ada, sekarang secara itu tuh naik bisa sampai 30-40%. Kalau terkait dengan preferensi konsumen sendiri, biasanya di range harga berapa sih Bu Nela? Nah ini beda-beda karena ya kita di Indonesia, di negara kepulauan, kemampuan masing-masing daerahnya berbeda-beda. Secara rata-rata mungkin sekarang untuk perhiasan ya, untuk perhiasan bisa di angka 5-6 gram, dengan range mungkin sekitar 5 jutaan lah gitu. Untuk perhiasan emas ya gitu, untuk perhiasan emas gitu. Range-nya di situ. Tadi kan dengan melonjaknya harga emas global yang paling terdampak di antara 3 brand ini adalah The Palace. Nah, untuk The Palace sendiri ini adakah jenis spesifikasi perhiasan tertentu, misalkan gelang kah atau kalung kah yang paling dicari konsumen? Secara weight karena itemnya besar, gelang itu mendominasi secara weight. Tapi secara quantity, cincin karena kan tangan kita 5 ya. Apalagi perempuan gitu, tangan kiri, tangan kanan gitu ya. Semua mau dipakai gitu. Secara item, cincin paling banyak. Tapi secara weight karena gelang itu berat, jadi banyak ke bangle gitu. Kalau dibandingkan dengan Mondial, Frank & Co, ada perbedaan preferensi nggak sih? Cincin tetap jadi jadi paling banyak dicari ya? Paling banyak dicari gitu. Dengan kontribusi The Palace yang bisa dikatakan ternyata cukup berdampak pada kenaikan harga emas global, kemudian dari segi mungkin peningkatan antusiasme masyarakat dan juga ekspansi yang dilakukan CMK ini seperti apa terhadap The Palace? Kalau kita bicara ekspansi, buat kami opportunity-nya ada, sebisa mungkin kita ambil. Ada opportunity, pasti kita ambil. Tapi memang karena kalau mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu bahwa kita itu dari mulai sourcing material, design, lalu kemudian R&D, production, lalu kemudian sales, after sales-nya itu dalam satu rantai ekosistem yang kita punya. Jadi kalau mau buka toko itu harus
agak jauh hari untuk persiapannya karena production. Karena di lain pihak pun production kita karena itu adalah manufacture kita sendiri. Persiapan workernya pun, pekerjanya pun harus kita siapkan karena di Indonesia tuh industri ini sebenarnya agak niche ya gitu. Baik dari pekerja craftsmanship-nya ya itu terbatas, kita harus didik sendiri. Lalu desainernya kita juga harus mendidik sendiri, bahkan kita sering membawa mereka untuk melihat keluar gitu ya supaya tetap update ya. Lalu bagian sales kita pun juga karena knowledge-nya itu nggak ada sekolahnya gitu. Jadi kita harus ambil dari international knowledge untuk kita transfer ke sales kita gitu. Nah itu ada peningkatan target produksi nggak sih seiring dengan tadi dampaknya ke DPLS cukup bagus nih di tahun ini? Oke. Peningkatan produksi itu kita kalau saya perhatikan dari berapa lama kami cukup ekspansif datang dari 3 indikator. Pertama karena peningkatan penambahan new store. Itu udah pasti karena kan toko baru buka harus nambah produk. Lalu kemudian existing store kita of course pasti akan diberikan target ya kan. Terutama toko-toko kita yang baru buka setahun 2 tahun terakhir. Karena kan apalagi kalau kita misalnya buka di Gorontalo gitu atau misalnya buka di Palembang gitu ya, baru buka setahun kan awareness-nya belum terlalu dikenal. Nah dengan aktifnya marketing kita, melakukan edukasi, sales kita juga di lapangan memberikan edukasi, melakukan campaign, itu meningkatkan awareness market di daerah tersebut. Sehingga demand-nya lumayan cukup baik. Ya. Yang ketiga sekarang ini kita juga mulai untuk masuk ke online. Kenapa ini jadi spesifik walaupun sedikit ya kontribusinya masih sedikit karena bagaimanapun gambaran online very kecil banget sekitar 5% sampai nggak? Mungkin ya karena tiket price-nya di online tuh sebenarnya kita lagi nebak-nebak nih karena bagaimanapun orang kan kalau beli perhiasan tetap harus dicoba gitu ya. Mbak Sasa kan kalau mau beli barang dengan tiket harga seperti itu kan harus datang ke toko, nyobain produknya, lalu pilihan barangnya juga lebih banyak gitu. Jadi kita lagi mencoba untuk itu siapkan produk-produk yang tiket price-nya lebih terjangkau gitu.